Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Irman Suherman MPD, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan, serta teman-teman yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan dalam topik kali ini. Pokok pembahasan pada materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama mengenai pengertian dari auditing, kemudian bentuk-bentuk auditing dan tujuan auditing. Dari sekian banyak sumber daya pendidikan, yang dianggap paling penting itu tentunya uang. Bahkan ada yang mengibaratkan uang itu seperti darah dalam tubuh manusia, yang mana hidup dan matinya tergantung pada sirkulasi darah dalam tubuh. Ada juga yang mengibaratkan uang itu sebagai kuda dan pendidikan sebagai gerobaknya. Gerobak tidak akan dapat berjalan tanpa kuda, begitu juga dengan pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka ya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak dosen dalam setiap perkuliahan. Maka dari itu, uang ini perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Kembali ke pembahasan, berikutnya akan saya sampaikan mengenai pengertian audit dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Ernst dan kawan-kawan. Ernst dan kawan-kawan mengartikan auditing sebagai proses pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu sendiri dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan independen. Kemudian Mulyadi mengartikan auditing sebagai proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Adapun Sukrisno mengartikan auditing sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah memperhatikan pengertian auditing menurut beberapa ahli tersebut, dapat saya tarik kesimpulan bahwa auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi-informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk auditing. Bentuk-bentuk auditing ini ada 3. Yang pertama audit laporan keuangan, kedua audit operasional, dan yang ketiga audit ketaatan. Adapun audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu atau belum. Nah, yang menjadi asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan ini adalah bahwa laporan tersebut akan lebih efisien mempekerjakan satu auditor untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang diandalkan oleh semua pihak daripada membiarkan masing-masing pihak melakukan audit sendiri-sendiri. Selanjutnya audit operasional. Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi lembaga. Dalam audit operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur, pemanfaatan komputer, metode produksi, pemasaran, dan bidang-bidang lain sesuai dengan keahlian auditor. Pelaksanaan audit operasional dan hasil yang dilaporkannya
lebih sulit untuk didefinisikan daripada jenis audit lainnya. Efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi jauh lebih sulit mengevaluasinya secara objektif dibandingkan penerapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi informasi terukur dalam audit operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi kerja dibandingkan melaporkan keberhasilan prestasi kerja yang sekarang. Dalam hal ini, audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit. Nah, yang ketiga ada audit ketaatan. Audit ketaatan ini bertujuan mempertimbangkan apakah auditi telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak di otoritas lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada lembaga swasta dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Contoh peninjauan tingkat upah, pemeriksaan perjanjian dengan pihak lain seperti bank atau kreditor, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dari beberapa lembar atau beberapa halaman makalah yang saya buat, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, namun sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari topik pembahasan kali ini. Kesimpulannya, uang merupakan sumber daya yang terbatas dan langka, maka perlu dikelola dengan baik dan benar. Pendidikan sebagai sektor publik yang berorientasi pada pelayanan publik dipandang sebagai sektor publik yang berorientasi pada nirlaba, berbeda dengan sektor publik lain seperti perusahaan yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Tujuan manajemen keuangan pada intinya untuk menjamin agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, memelihara barang-barang milik lembaga pendidikan dan menjaga agar pengelolaan keuangan tersebut dengan peraturan yang berlaku. Kerangka manajemen keuangan di tingkat mikro atau sekolah meliputi buku catatan keuangan dan penerimaan dana sekolah. Untuk mengelola keuangan sekolah secara aman, kepala sekolah perlu memahami praktik-praktik perbankan dan memanfaatkannya. Lebih lanjut, kepala sekolah perlu memahami tujuan dan fungsi pembukuan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau auditing secara berkala, sehingga terhindar penyimpangan dan kekeliruan yang tidak diinginkan. Untuk mempermudah manajemen keuangan, kepala sekolah dapat dibantu oleh staf di sekolah dengan prinsip jujur, transparansi, dan akuntabel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.